Hi there! Come join PT Melintas Cakrawala Indonesia as we visit schools and explore how students learn. Meet best friends Coco, Fluey, Worm, Lori, Vizu, Audrey, and Speed. They are all in the same class at school. Children learn in different ways, and this becomes more evident when they start formal schooling. What challenges do the students face in class? Given the same assignment, we see here 8 ability domains that influence students' learning style. When the student struggles with one of the domain, it makes learning harder. Let's take a look. Coco struggles with comprehension. After reading the instruction, she was still confused on what she was supposed to do. I don't understand what I just read. Fluey struggles with fluid reasoning. He cannot apply reasoning to unfamiliar problems. I wonder what comes after this. Worm struggles with short-term working memory and loses information quickly. There are too many things to remember. I've already forgotten the first point. Lori struggles with long-term memory retrieval. She has trouble recalling facts even though she learned them before. I don't remember learning this. Vizu struggles with visual spatial processing. It's hard to perceive shape, form, and images. Oh no! These numbers look like they are swimming on the page and won't line up. Audrey struggles with auditory processing. It's hard to process what her friend and teacher are saying, especially when there are distractions. I don't understand what you're saying. There's too much noise. Speed, a nickname he got because he's the fastest runner in class, struggles with processing speed. He always runs out of time doing assignment because it is hard to process even easy basic tests. I hope I don't have to take notes. I write so slow. We'll never get this done. Researchers have come to agree that people don't have just one single general ability, but many abilities that are organized in a hierarchy. Students would be able to learn more effectively if their teachers knew how to identify the root of students' learning difficulties. It's easy for some students to grasp an assignment right away, while others struggle and some who can't understand disengage. Educators and assessors need multiple data points in order to truly understand how each student learns. So what can we do about this? Professors Cattell, Horn, and Carroll reference over a century of research on human intelligence and developed the CHC model. It's the best validated model of human cognitive abilities. PT Melintas Cakrawala Indonesia, or MCI for short, is using this CHC model to develop new cognitive assessment known as the AJT Cog Test. This AJT Cog Test is one of the most comprehensive individually administered measures of intelligence in the world. The AJT Cog Test was developed specifically for students in Indonesia and identifies how students learn. So how do students benefit? It identifies students' strengths and weaknesses in 8 broad cognitive abilities. It helps teachers understand how each student in the class learns. The teachers also better understand how the student processes information, learns from experience, and adapts to the environment. The teachers uses the AJT Cog Test result to develop Individualized Education Program, or IEP. With their IEP and well-trained teachers, the students can now achieve their learning goals. Rumah Negara, kemudian melanjutkan karir profesionalnya dari tahun 2012 sampai dengan 2017 sebagai psikolog di Sekolah Jenny Serpong, dan dari 2017 sampai dengan saat ini beliau berperan sebagai Product Expert Manager di PT Melintas Cakrawala Indonesia. Jadi total pengalamannya di bidang psikologi pendidikan dan anak ini lebih dari 5 tahun. Nah, kemudian beliau menekuni bidang educational psychology dan cognitive psychology. Oke Diana, udah siap Din untuk sharing siang hari ini? Oke, cek. Oke Diana, silahkan untuk waktunya saya persilahkan. Iya, halo semuanya ya dan Bunda, apa kabar? Ketemu lagi ya sama saya ya. Ini kita sekarang udah masuk sesi keempat ya. Oke, biar nggak lama-lama, saya akan langsung mulai sesi kita hari ini.
Oke. Oke, iya. Oke, hari ini ketemu lagi sama saya. Mungkin ada Ayah dan Bunda baru pertama kali ketemu saya, bareng mas saya. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya di sini akan membawakan sesi tentang orang tua mendampingi anak pintar semua belajar. Jadi mungkin yang baru datang atau baru bergabung, jadi AGT Parenting. Jadi kita MCI membuat webinar series, di mana ini ada seri keempatnya. Kita akan membahas lebih dalam tentang orang tua mendampingi anak pintar dan semua belajar. Tenang aja, nggak usah takut kalau yang baru datang, aduh ngomongin apa ya sebenarnya gimana. Saya akan review dikit aja, key point yang penting-penting di sesi ketiga. Kebetulan sesi ketiga itu yang membawain Adio. Ini saya akan beberapa hal penting, karena ini adalah lanjutannya gitu ya. Jadi kalau kita udah mulai paham sedikit apa sih yang penting, kenapa sih harus tahu materi yang sesi ketiga, nanti akan bisa membantu kepada sesi berikutnya. Jadi ada 4 hal penting. Yang pertama yaitu tentang kalau dilihat sebelah kanan itu ada Bloom taksonomi ya. Ya apaan tuh segitiga gitu. Jadi ini kalau gampangnya ya, dan Bunda tahu karena ini adalah tahapan aktivitas berpikir anak-anak dalam belajar, aktivitas kognitif berpikir. Jadi ini pegangannya para guru nih, saya kasih contekannya ya, ini pegangan para guru ketika mereka membuat suatu tugas, memikirkan aktivitas apa ya supaya murid-murid saya ngerti. Nah ini pegangannya mereka. Jadi dari yang paling mudah, pertama ada yang paling mudah hingga yang paling sulit. Remember, understanding, application, analysis, kemudian evaluating, dan creating. Jadi itu dari yang paling sederhana hingga yang paling sulit. Apa sih? Kenapa? Karena aktivitasnya berbeda. Antara cuma sekedar mengingat, paham, atau bahkan mengaplikasikan sampai harus menciptakan gitu. Kedua, dari satu tahapan ke tahapan berikutnya itu saling berkaitan. Jadi untuk bisa matang di tahap atasnya berikutnya, sebaiknya anak-anak tuh lebih baik sudah matang di tahap yang bawahnya gitu. Jadi ini berkesinambungan gitu ya. Misalkan kalau anak perlu kalau kita berharap anak kita memahami sesuatu, otomatis kalau anak udah paham, biasanya anak udah inget. Gitu. Kalau anak sudah bisa mengaplikasikan, anaknya berarti udah paham. Jadi itu saling berkesinambungan. Kenapa ini penting? Karena ini adalah kuncinya kita tahu. Bukan berarti, wah jangan-jangan nanti acara sesi keempat ayah bunda disuruh bikin lesson plan atau kerjaan enggak. Tujuannya nggak ke sana, tapi ini untuk mengidentifikasi nanti. Kira-kira soal yang dikasih gurunya ini, anak saya disuruh aktivitas kayak apa sih? Aktivitasnya tergolong sulit, mudah, atau sedang gitu ya. Nah, kemudian di sesi ketiga juga ada pembahasan tentang online learning. Jadi ini yang belum taksonominya ini adalah dasar ya, fondasinya. Online learning itu adalah medianya. Memang medianya pasti berbeda, pasti banyak adaptasi. Yaitu sedang kita jalani gitu ya, adaptasi medianya, tapi online learning adalah media. Dan keempat adalah di sesi terakhir itu ada, di sesi ketiga juga ditekankan adanya keunikan, kemampuan kognitif anak. Nah ini juga salah satu yang penting nanti, karena setiap anak pasti punya keunikan masing-masing. Lalu kenapa kalau unik? Nanti kalau unik efeknya adalah tools apa sih atau gimana sih caranya mengatasi keunikannya atau mengoptimalkan keunikannya. Itu akan kita bahas lebih jauh. Jadi dengan adanya bekal di sesi 3 atau sesi sebelumnya, nggak usah khawatir, nanti ada YouTube untuk bisa dinonton kembali penjelasan saya ataupun Adio. Objektifnya di sesi keempat ini ada 2. Yang pertama, saya ingin bersharing tentang konsep keterlibatan orang tua dalam pendampingan belajar anak. Selama ini mungkin ya intinya dampingin aja, intinya anak harus mandiri. Kenapa? Why? Karena dengan tahu why, lalu akan lebih orang tua diharapkan lebih ngerti. Oh ternyata maksudnya A, B, C, D. Nah itu yang akan saya sharing. Kedua, saya akan sharingkan juga bagaimana, saya akan sharingkan toolsnya. Toolsnya untuk in general ya. Kenapa in general? Karena nanti di sesi tanggal 30 Mei itu saya akan lebih dalam. Kalau saya gabukin semuanya hari ini, kita bisa 3 jam ke depan gitu ya. Jadi ini fokusnya ke dua itu. Bagaimana ayah dan bunda tahu batasan keterlibatan orang tua itu sudah sampai sejauh mana. Kedua, kita akan bahas tools-nya. Kita kenalin dulu tools-nya. Oke? Jangan nggak lama-lama, kita langsung mulai aja sesinya.
jangan kaget, ini apalagi si Diana tadi segitiga, sekarang lingkaran gitu ya. Ini ada namanya teori. Diana memang suka kasih teori-teori. Mungkin yang baru bergabung, aduh teori banget, takut, nggak usah takut, ayah dan bunda tenang aja, karena teori-teori ini sebenarnya bentuk saya untuk berbagi bahwa banyak kegiatan atau banyak yang terjadi dalam hidup kita ternyata sudah dibicarakan ada teorinya. Saya cuma memperkenalkan supaya lebih memahami, lebih menghayati aja. Ini adalah fondasi pertama pemahaman ayah dan bunda, bahwa pertanyaannya adalah bagaimana lingkungan bisa mempengaruhi perkembangan anak. Kalau kita sudah paham fondasi awal ini, kita akan sangat paham bahwa sikap saya akan mempengaruhi ini, sikap dia juga mempengaruhi saya, itu akan terjadi, bahwa interaksi itu penting. Kita akan lihat, karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, termasuk anak Anda. Gitu. Jadi ketika anak Anda berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk Anda, termasuk teman-temannya, terhadap sekolah, komunitas, tempat les, atau apapun, itu akan mempengaruhi satu sama lain, karena ada interaksi sosial. Nah, ada namanya Bronfenbrenner Ecology Theory. Mungkin ada orang yang pernah dengar, ada yang enggak. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Jadi kalau dilihat gambarnya itu, paling gampang nih, lihat ini individual ini anaknya ya. Nah, bayangkan itu anak ayah dan bunda ketika masuk ke dunia microsystem dalam teori ini, artinya ada interaksi antara langsung dari si anak ke significant others. Jadi istilahnya significant others adalah orang-orang yang signifikan banget dalam hidupnya, gitu ya. Contohnya adalah apakah semua tetangga kompleks itu adalah orang significant others, belum tentu. Tapi ada beberapa sahabat dari anak-anak itu yang memang dekat. Nah, itu significant others. Bisa bilang sahabat, orang tua sendiri, biasanya bahkan atau paman atau tantenya juga bisa, guru-guru, macam-macam. Itu adalah orang yang interaksi langsung. Lalu, kalau udah bicara interaksi microsystem, kita akan lanjut juga ke yang kedua, yaitu mesosystem. Saya nggak bermaksud menjelaskan ini langsung maksudnya dihafalin micro, meso, enggak. Tapi konsepnya, ketika micro itu kecil banget. Jadi interaksinya antara langsung, antara si anak dengan orang-orang tersebut. Kalau meso itu di tengah-tengah, antara interaksi antar lingkungannya gitu ya. Interaksi antara settingnya. Jadi si anak berada di komunitas, berarti interaksi anak dengan komunitasnya itu. Interaksi anak dengan sekolah. Interaksi anak dengan orang-orang rumah. Dan mesosistem ini juga terinteraksi dengan hal-hal lainnya seperti kantor orang tua, bagaimana sekolahnya itu sendiri, itu ada di ekosistem. Apa sih kaitannya ini? Contohnya nih ya, apa yang terjadi di kantor, terbawa ke rumah, dan itu disampaikan ke anak. Kebayang ya, itu adalah interaksi. Lalu anak mempersepsikan, oh ini something wrong nih kayaknya. Terbawa lagi, itu interaksi. Dan itu pengalaman-pengalaman interaksi itu ternyata memberikan imbas secara sosial emosional, termasuk perkembangan nilai hidup dan culture. Yang terakhir adalah makrosistem. Ini sesuatu yang paling besar, yaitu masyarakat pada umumnya gitu ya. Di sini bisa dibilang adalah contohnya hukum, normal moral, nilai-nilai, budaya. Gitu. Jadi gambaran ini saya sengaja paparkan supaya ayah dan bunda ada gambaran besar fondasi mendasar bahwa perkembangan anak ini nggak bisa dikekep kayak hanya seperti, oh yaudah nih anak saya pokoknya dijaga, nggak bisa. By nature, kita itu manusia sosial. Jadi interaksi itu tidak bisa dihalang-halangi gitu ya. Tapi bagaimana kita berpikir bahwa gimana caranya supaya lingkungan atau interaksi-interaksi atau pengalaman yang terjadi itu berdampak positif buat anak. Itu poin pertamanya. Makanya, baru saya mengerucutkan. Kalau tadi basicnya, sekarang saya sudah masuk yang mengerucutkannya. Kalau kita ngomongin mengerucutkannya, kita bicara tentang bagaimana peran-peran anak, ada sekolah, dan orang tua. Gitu ya. Perannya terhadap apa sih? Gitu. Nih, jadi kalau kita bicarakan tentang tujuannya kita semua ada di webinar ini, apa sih? Pasti keinginan supaya anak itu bisa berhasil dalam belajar. Gitu ya. Nah, kalau ngomong keberhasilan, kita bicara tentang cek dulu nih siapa aja sih yang terlibat di dalamnya, gitu.
ini hal penting banget dalam setiap seminar saya ke sekolah. Biasanya saya selalu ngebawain 3 buletan ini. Kenapa? Karena saya ingin memastikan bahwa kita semua di dalam we are in the same page gitu ya. Jadi kayak kita punya pandangan framework yang sama bahwa dalam keberhasilan anak ada si anaknya diambil di dalamnya, motivasinya, kegiatannya, minatnya, bahkan kemampuannya dia atau kepribadiannya juga. Lalu ada si sekolah, pihak sekolah. Pihak sekolah ini biasanya keterlibatan paling besar dalam memberikan pengajarannya, pendampingan psikologis, dan pendampingan psikologis sendiri sebenarnya nggak hanya berhenti pada guru BK atau psikolognya. Bisa dibilang guru-guru pun biasanya juga terlibat dalam pendampingan psikologi. Nah, yang terakhir itu baru kita lihat ada peran orang tua, dan ini akan kita bahas lebih jauh. Jadi keterlibatan orang tua, sekolah anak ini yang paling mendukung. Keterlibatan orang tua itu penting sekali. Nah, untuk lebih dalam lagi, saya akan memang membahas tentang keterlibatannya. Tapi saya akan memulai dulu seperti biasa, saya ingin polling. Saya ingin tahu, saya ingin kenalan dulu sama yang hadir gitu ya. Jadi pada tahu nih, oh di sini ada siapa aja, ada gimana. Kita mulai dengan polling pertama dulu. Mungkin bisa dibantukan polling pertama. Oke, polling pertama. Sambil saya bacakan, silakan Ayah dan Bunda sambil baca juga bisa sambil pilih jawabannya. Jadi nomor 1 itu jawabannya, nomor 2 bisa lebih dari 1, gitu ya. Bisa dipilih aja. Saya bacakan sambil menunggu. Sejauh apa keterlibatan Anda dalam pendidikan anak? Gitu. 1, memastikan situasi di rumah nyaman untuk anak belajar. Kedua, aktif berkomunikasi dengan gurunya untuk tahu perkembangan anaknya di sekolah seperti apa selama ini. Ketiga, membantu sekolah untuk menjadi sukarelawan. Jadi orang tua menjadi sukarelawan untuk menyampaikan informasi ini, misalkan ke orang lain, ke guru, ke orang tua lain gitu. Ketiga, melakukan supervisi, lalu temenin anak belajar di rumah. Lalu yang kelima, ikut komunitas orang tua di sekolah. Contohnya sih komunitas sekolah ya, itu yang biasanya sering terjadi. Atau yang ketiga, yang terakhir, ikut serta dalam aktivitas komunitas seperti alumni sekolahnya. Silakan dipilih. Jangan lupa ada nomor 2-nya, dan juga sambil bacakan yang nomor 2-nya. Nomor 2-nya, alasan Anda ingin terlibat dalam pendidikan anak. Apa sih yang membuat Anda pengen banget terlibat dalam pendidikan anak? 1, meningkatkan peran orang tua dalam pendampingannya. Jadi Anda pengen tahu nih, gimana sih perannya saya gitu ya. Kedua, belajar aja untuk lebih percaya diri dalam membantu anak. Ketiga, sebenarnya karena ajakan atau undangan dari pihak sekolah untuk terlibat. Atau ada panggilan khusus nih dari guru untuk mendiskusikan kondisi atau kondisi anak di sekolah. Jadi coba kira-kira masih saya kasih waktu lagi. Silakan Ayah dan Bunda yang lihat, mungkin ada beberapa yang nggak lihat, kalau di handphone biasanya nggak muncul, tapi kalau di laptop masih bisa. Tinggal diklik salah satunya. Saya akan berikan waktu lagi sambil saya baca lagi. Yang pertama, sejauh apa keterlibatan Anda dalam pendidikan anak? Apakah memastikan situasi di rumah nyaman untuk anak belajar? Kedua, apakah aktif berkomunikasi dengan guru untuk mengetahui perkembangan anak? Ketiga, membantu sekolah untuk jadi sukarelawannya, menyampaikan informasi ke orang tua lain. Keempat, melakukan supervisi temenin anak belajar di rumah. Kelima, atau ikut komunitas orang tua seperti komunitas sekolah. Atau yang terakhir, mungkin ikut aktivitas komunitas seperti alumni sekolahnya. Kemudian, yang soal nomor 2-nya, apa alasan Anda ingin terlibat dalam pendidikan anak? Gitu ya. Silakan dipilih. Ingin meningkatkan peran orang tua dalam mendampingi anak, belajar untuk lebih percaya diri dalam membantu anak di rumah, ajakan atau undangan dari pihak sekolah untuk terlibat, atau undangan khusus dari guru tentang kasus anak atau tentang kondisi anaknya. Oke. Kalau gitu, kalau sudah dikasih waktu 30 detik, mungkin masih yang lagi mencerna, ini jawabannya apa gitu ya. Oke.
Oke, mungkin masih ada lagi, silakan. Oke, kalau sudah mungkin kita lihat hasilnya bareng-bareng gitu ya. Maksudnya apa sih ini? Oke, bisa dilihat di sini. Nah, maksud dari pertanyaan ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya yang ingin saya tahu adalah motivasi. Motivasi Anda semua ingin dalam keterlibatannya ketika dalam pendidikan anak gitu ya. Ada 77%, ini beda tipis ya. Bentuk keterlibatannya, biasanya keterlibatan orang 77% memastikan situasi rumahnya nyaman. Gitu ya. 68% aktif tuh berkomunikasi sama orang tua gitu ya. Nanya, itu bentuk keterlibatan. Nanya-nanya. Ada juga yang membantu bahkan sampai ngebantuin informasiin ke guru orang tua di dalam kelasnya gitu ya. Ada juga yang juga besar nih 64%. Jadi yang pertama adalah masih situasi rumah nyaman, yang kedua berkomunikasi dengan orang tua, dan bentuk keterlibatan paling besar lainnya satu lagi supervisi dan menemani anak langsung belajar di rumah. Dan yang lainnya ada juga beberapa tadi yang bantuin sebar informasi, aktif komunitas sekolah, bahkan ikutan komunitas alumni. Lalu nomor 2, ini juga bagian dari motivasi. Apa sih yang biasanya memberangkatkan orang tua? Memberangkatkan orang tua untuk, saya kayaknya ini saatnya saya harus terlibat gitu ya. 91% orang tua ingin tahu dan ingin meningkatkan perannya mereka dalam dampingi anak. Gitu. Ini menggambarkan betapa perhatiannya orang tua gitu pada perkembangan anak gitu ya. Kemudian diikuti oleh orang tua yang ingin belajar juga supaya lebih percaya diri ya saat menemani anak. Lalu baru ada sisa-sisanya kadang-kadang juga terpanggil karena ada ajakan atau diskusi langsung dari guru. Oke, dia dapat gambaran, masih ada polling satu lagi. Mungkin saya akan lanjutin polling satu lagi, pollingnya lebih singkat, bisa diisi dengan cepat. Oke, lanjut berikutnya. Polling kedua, tadi udah ngomongin alasannya. Sekarang saya pengen tahu, seberapa Anda yakin bahwa bantuan Anda akan berdampak baik bagi perkembangan belajar anak? Silakan dipilih, sangat yakin, agak ragu-ragu, tidak yakin, atau sangat tidak yakin gitu ya. Silakan diisi. Oke. Saya masih nungguin bagi yang lain. Masih 60% yang mengisi dari yang hadir. Silakan, tinggal diklik salah satunya. Apakah Anda merasa yakin bahwa bantuan yang Anda akan berikan pada anak-anak ini berdampak baik pada perkembangan belajar anak? Ya, sangat yakin, ragu, tidak yakin, atau sangat tidak yakin. Oke. Saya kasih waktu 30 detik lagi gitu ya. Jadi kita bisa langsung lanjut materinya. Oke. Silakan, masih 74, sudah 74%, mungkin yang belum, silakan diklik, dibaca, diklik pilihan jawabannya. Apakah Anda merasa yakin dengan bantuan yang Anda berikan? Apakah akan berdampak baik bagi perkembangan belajar anak atau tidak? Sangat yakin, ragu-ragu, tidak yakin, atau sangat tidak yakin. Oke, tampaknya udah berhenti di 77%. Baik, sekarang sambil nunggu. Oke, kalau gitu kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya 69% merasa sangat yakin dan 24% yakin. Jadi kebanyakan minimal cuma ragu-ragu gitu ya. Ini suatu motivasi yang baik nih, awal yang baik gitu ya. Apa sih hubungannya, kenapa sih Diana nanyain kayak gini gitu ya? Pasti Diana ada alasannya gitu ya. Kita lanjut. Inilah sekarang saya akan membahas tentang keterlibatan orang tua gitu ya. Tadi biar inget takutnya kedistorsi dengan polling-polling, awalnya saya bisa bahas tentang dampaknya lingkungan ke anak-anak. Sekarang saya perkecil lagi bahwa keterlibatan orang tua gitu ya. Nah, saat membahas keterlibatan orang tua, ini ada satu teori. Ini teorinya ini saya yakin relevan banget dalam perkembangan
bagaimana proses-proses orang tua terlibat dalam pendampingan anak dan akan menjawab banyak pertanyaan. Howard Dempsey and Sandler Parent Involvement Model. Ini saya ubah kata-katanya, beberapa istilahnya saya ubah supaya lebih mudah dipahami. Jadi ini adalah proses dari level 1 sampai level 5. Proses bagaimana keterlibatan orang tua terhadap perkembangan anak atau pendidikan anak terutama. Yang pertama, level 1. Level 1 itu bicara motivasi dan keyakinan diri orang tua untuk terlibat. Makanya tadi saya tanya motivasinya dalam polling, saya nanya, apa sih alasannya? Pengennya apa sih? Pede nggak? Yakin nggak? Nah, keyakinan diri di sini adalah keyakinan diri bahwa apa yang Anda lakukan itu berdampak positif terhadap perkembangan anak. Bukan keyakinan diri yang dituntut, bukan keyakinan diri bahwa Anda mampu mengajar materinya anak. Karena keyakinan Anda mampu itu tugas guru. Ini adalah basic awalnya ya. Motivasinya apa? Bisa jadi tadi ya, motivasi macam-macam ya. Bisa dari undangan guru BK yang ketemuan, atau sekedar tadi memang pengen tahu peran saya seperti apa. Karena ketika Anda sudah tahu motivasi dan keyakinan Anda seperti apa, itu ternyata berkontribusi pada level yang kedua, akan naik tuh, yaitu bentuk sikapnya Anda. Sikapnya Anda dalam melibatkan diri Anda di pendidikan anak. Kemudian sikapnya Anda dimediasi oleh persepsinya anak. Lihat ya, di sini dasarnya ada interaksi antara saya punya motivasi, saya ambil sikap, anak saya merespon dengan persepsinya dia, kemudian masuk ke level 4 bahwa dengan persepsinya anak, itu akan memboosting sikapnya anak, akan memunculkan sikapnya anak, akan mempengaruhi sikap belajar dia. Yang akhirnya mengarahkan pada tujuannya, yaitu pencapaian anak belajar, pencapaian belajarnya anak. Gitu ya. Jadi kalau di sini dilihat, awalnya itu adalah motivasi. Motivasinya dan keyakinan orang tua untuk terlibat, tujuannya adalah pencapaian belajar. Rules nomor 1 yang perlu dipahami bahwa keterlibatan itu definisinya adalah melakukan proses bersama, bukan melakukan proses dengan siapa. Bedanya apa sih, Diana? Karena ngomong bersama artinya ada interaksi selama proses itu terjadi. Nggak terpisah-pisah, oh ya pokoknya bagian kamu, bagian saya, bagian dia udah selesai ya. Nanti kita ketemu lagi di titik ini, enggak. Ini adalah proses di mana ada peran masing-masing. Mungkin ada yang saat itu paling dominan, ada yang satunya lagi enggak dominan. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas ini level 1. Kita mau di level 1 motivasi. Tadi poin pentingnya adalah motivasi keterlibatannya. Sudah saya bahas tadi, dan saya tanyain. Lalu persepsi orang tua terhadap undangan dari sekolah atau guru. Duh, kalau saya dipanggil guru, saya dapat undangan suruh datang acara seminar guru, saya punya persepsi apa? Aduh, nggak penting. Atau, ini penting banget. Aduh, ini anak saya ini kenapa? Gitu. Itu adalah persepsi. Apakah Anda merasa itu penting? Anda merasa harus terlibat atau enggak? Lalu yang ketiga adalah konteks kehidupan yang Anda rasakan. Konteks kehidupan artinya adalah kondisi saat ini. Mungkin paling gampang ya kondisi WFH ini. Antara energi Anda, waktu yang Anda punya, situasi di rumah seperti apa, itu mempengaruhi dinamika, motivasi, dan keyakinan diri Anda. Karena keyakinan di sini adalah apakah saya yakin nggak ya bisa memberikan dampak positif pada anak saya. Dan peran terbesar orang tua di sini sangat dominan, gitu ya. Karena tadi peran ini, motivasi ini menjadi kontribusi pada level 2. Level 2 di sini adalah sikap. Jadi orang tua sudah naik, jadi memberikan sikap. Sikapnya ada 2, ada school base sama home base. Bedanya apa sih school base sama home base? Ini cuma bentuk keterlibatannya aja. Ada yang berpusat di sekolah, ada yang di rumah. Nah, karena lagi pada WFH, jadi kemungkinan anak-anak juga pada study from home, itu jadi home base banget. Lalu, ada 4 sikap utama bentuk keterlibatan orang tua. Memberikan contoh, memberikan instruksi, memberikan semangat, memberikan bantuan. Itu peran orang tua yang paling besar. Kenapa? Karena nanti itu akan diinteraksi atau dimediasi oleh persepsinya anak. Makanya kalau ayah dan bunda lihat di sini, mungkin biar jelas nih ya, lihat di bagian ini. Kenapa sih bagian ini saya letakkan di antara level 2 dan level 3? Karena itu adalah kunci dari interaksinya. Interaksi sikap orang tua, lalu anaknya merespon. Nah,
Nah, responnya inilah yang nantinya akan membantu untuk anak mempengaruhi. Itu level keempat, sikap belajarnya anak. Dari sikap belajarnya anak, jadi kebayang ya dari tadi keterlibatannya apa? Keterlibatannya memberikan motivasi, memberikan dukungan, memberikan bantuan. Nanti bantuan semua itu akan membantu anak lebih yakin. Kalau istilah psikologi namanya self-efficacy, dia merasa dia mampu nih untuk menyelesaikan tugas-tugas akademiknya. Anak itu kedua, anak itu juga terbangun motivasi belajar dari dalam. Jadi nggak perlu stimulus apapun, anaknya jadi semangat belajar. Ketiga, strategi regulasi diri apa sih? Strategi dia mengatur dirinya dia dengan segala situasi, tugas-tugasnya, waktu, dan keadaan. Terakhir, keyakinannya dia untuk berelasi dengan guru. Nah, kalau level 1, 2, dan 3 terbentuk, biasa anak-anak akan muncul dengan level 4 dengan lebih matang. Yaitu anak akan bisa melakukan tuh yakin, punya motivasi, bisa ngurus dirinya sendiri atau mandiri, dan dia bisa pede nanya ke gurunya. Kenapa sih ini bisa sampai keluar ya kayak gitu nanya berrelasi dengan guru? Karena pada dasarnya yang paling ngerti materi bisa guru. Jadi anak di sini akan mulai punya sikap mandiri bahwa oke, apa yang bisa saya cari tahu sendiri, mana yang saya perlu tanya guru saya secara mandiri. Itu peran yang paling banyak. Dan terakhir itu akan mengarahkan keberhasilan anak. Ini semua kalau ayah dan bunda perhatikan baik-baik, saya dengan sengaja tulis di bagian kanan ya, yang kedua ini, saya tulis perannya orang tua anak. Kelihatan nggak perbedaannya? Awalnya ada peran orang tua, lama-lama udah bermain anak. Akhirnya berubah jadi anak. Iya, karena poin penting dalam proses keterlibatan orang tua di sini, yang pertama, keterlibatan itu ada sekolah, ada anaknya itu sendiri, dan orang tua. Banyak hal yang saya temukan di lapangan, apalagi proses saya seminar, banyak orang tua merasa bahwa dengan saya terlibat dalam pendidikan anak, artinya saya harus bisa materinya. No, ternyata pedoman kedua yang penting adalah keterlibatan orang tua, itu intinya 4 ini. Memberikan contoh, memberikan instruksi, memberikan semangat, memberikan bantuan. Tidak ada satupun dari sikap-sikap ini yang mengarah pada orang tuanya harus mahir dalam materinya, gitu ya. Jadi ini membuat penjelasan saya ini saya jadikan basic sebelum saya masuk ke section keduanya. Kenapa? Saya ingin orang tua paham bahwa tujuannya saya terlibat dalam bersikap, seperti contoh, instruksi, semangat, dan bantuan secara lebih detail, itu adalah saya ingin membangun. Yang Anda berikan adalah sokongan di sampingnya, bantuan, membangun, returns anaknya, sehingga anaknya dengan mandiri terbangun untuk motivasi, ingin belajar mandiri, cerdas, dia mencari tahu sampai akhirnya dia bisa mencapai keberhasilan karena kemandiriannya dia. Itulah prosesnya yang harus dibentuk. Oke, sampai sini mungkin adakah pertanyaan-pertanyaan? Ya, halo Diana. Iya. Oke. Ini menarik ya, 4 poin tadi tuh ya, memberikan contoh, memberikan instruksi, memberikan semangat ya, dan juga memberikan bantuan kepada anak, sehingga inilah kunci dari interaksi antara anak dengan orang tua. Iya. Oke. Baik, nah ini sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Din. Ini ada satu pertanyaan dari sepertinya ini Bapak ya, Pak Rainer Agusta Siswanto. Nah, Pak Rainer ini bertanya, apakah perlu khawatir kalau perkembangan anak itu tidak secepat anak-anak seumurnya? Jadi tidak secepat itu mungkin maksudnya agak lebih lambat gitu ya dibandingkan anak-anak seumurnya. Gimana Diana? Iya. Oke, saya coba. Apakah perlu khawatir apabila perkembangan anak tidak secepat anak seumurnya? Betul. Mungkin jawaban saya kalau Bapak sampai, mungkin Pak Rainer gitu ya, misalkan Bapak merasa khawatir, itu hal yang wajar. Tapi pertanyaannya lebih saya melihat apa yang perlu dikhawatirkan, apa yang kurang. Jadi lebih kita melihat bagaimana caranya, gitu ya. Karena dalam dunia psikologi itu ya, di perkembangan itu ada tuh perkembangan umur segini, apa aja yang udah bisa, bahkan dari sensori motoriknya, semuanya jelas gitu, lengkap ya. Tapi saya melihat bahwa kita hidup nggak bisa sesuai teori plok gitu ya. Umur segini harusnya anak bisa A, B, C, D, E. Wah, anak saya nggak bisa. Ini enggak. Padahal di dalam teorinya pun, dalam perkembangan, itu ada buffer
6 bulan. Plus minus 6 bulan. Jadi kalau tugas misalkan anaknya usianya 10 tahun. Anak 10 tahun harusnya bisa A, B, C, D. Terus anak 11 tahun usianya, anak 11 tahun bisanya E, F, G gitu ya. Sebenarnya di transisi tugas-tugas ketika dia umur 10 tahun, kalau dia plus minus 6 bulan tugasnya masih belum terpenuhi, itu masih wajar gitu ya. Nah, yang perlu kalau saya sih menjembatani pertanyaan ini, apakah perlu dikhawatirkan kalau saya lebih melihat perkembangan yang bagaimana gitu. Apakah perkembangan ini mengganggu interaksi atau social emotional atau dunia situasi belajar. Nah itu, ketika sudah terlihat mengganggu, nah itu perlu dideteksi atau diakses lebih jauh. Dari situ akan baru ditemukan apakah ini memang perlu benar-benar dikhawatirkan atau itu hanya bagian dari perjalanan proses perkembangan aja. Mungkin seperti itu jawabannya. Semoga bisa membantu. Baik. Thank you Diana jawabannya. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi nanti beberapa pertanyaan itu akan kita bacakan di akhir sesi. Semoga kita masih punya waktu. Iya. Jadi silakan Diana untuk melanjutkan presentasinya terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, session kedua ini saya sengaja tampilkan ini gitu ya. Saya mau nanya nih, di sini kan kita lagi pada PSBB nih ya, kebanyakan di rumah. Saya pengen tahu ayah dan bunda di sini ikut webinar ini, siapakah yang selama PSBB ini tiba-tiba menjadi koki dadakan di rumah? Boleh raise your hand, diklik raise hand. Coba saya pengen tahu seberapa banyak. Wah, langsung banyak. Raise your hand ya, siapa yang tiba-tiba jadi koki dadakan, siapa tahu nanti setelah PSBB bisa bikin buku resep gitu ya. Oke, banyak banget nih. Udah 19. Oke, silakan kalau mau raise your hand lagi, siapa yang tiba-tiba merasa, oh saya udah jadi masuk dapur nih gara-gara PSBB gitu ya. Oke, sambil ayah dan bunda raise your hand, kenapa sih si Diana tiba-tiba ngomongin dapur, apa hubungannya sama anak saya gitu ya? Apa hubungannya saya ngurusin anak saya gitu? Ada hubungannya banget gitu. Jadi saya sengaja memilih analogi ini. Kalau ayah dan bunda yang masuk ke dapur tiba-tibanya, sekarang saya bisa dilihat di sisi kiri itu banyak banget ya jenis-jenis pisau ya, gitu ya. Ada yang kecil, besar, panjang, nggak tahu bentuknya macam-macam, gunanya pasti macam-macam. Nah, kalau kita ingin memasak, biasanya kita hanya pilih satu, terus kita lakukan itu gitu ya. Ini saya menganalogikan bagaimana cara kita menghadapi anak, bagaimana cara kita terlibat dalam kita mendampingi anak. Yang saya berikan pada session berikut ini adalah tools-nya. Saya akan memperkenalkan ini ada pisau kecil ya. Ini pisau kecil biasanya buat buka bawang, pisau besar bisa buat daging yang besar-besar. Analoginya di situ. Jadi apa gunanya? Berguna. Kenapa? Ketika ayah dan bunda selama ini seandainya ayah dan bunda cuma tahu gambar di sebelah sisi kanan, ayah dan bunda cuma tahu ada pisau satu. Ya pisau itu aja yang Anda pakai selama ini untuk menghadapi situasi belajar. Karena Anda cuma tahu itu. Yang penting masakannya jadi, yang penting masakannya masih bisa dimakan gitu. Jadi saya coba. Nah, pada pertemuan ini saya berharap saya bisa memberikan satu insight atau satu informasi tambahan atau beberapa informasi tambahan dan not so penting dengan ini loh ternyata pisau yang ayah dan bunda pakai cuma satu ada macam-macam lagi. Itu bahkan lebih tajam dan lebih menuju pada poinnya gitu. Jadi kalau ayah dan bunda selama ini motong bawang, motong kue, motong apa semuanya juga sama dengan pakai pisau yang sama, sekarang saya akan bikin beda. Itu akan saya, jadi analoginya adalah saya akan memperkenalkan tools-toolsnya. Saya akan memperkenalkan alat-alatnya, kegiatan-kegiatannya, dan basic-basicnya ini. Nanti di sesi berikutnya saya akan lebih mendalami bagaimana dengan keunikan anaknya. Sekarang kita main general dulu. Tapi biasanya sebelum masuk yang praktek-prakteknya
atau praktis-praktisnya kan utamanya. Pedoman ketiga yang ada dalam sesi ini adalah tujuan pendampingan belajar adalah membangun kemandirian belajar anak. Ini harus diresapi, harus dihayati. Kalau statement ini nggak dihayati, nanti perannya bergeser. Bukan anaknya yang belajar mandiri, orang tuanya jadi kayak ambil pelajaran lagi, ngulang lagi dari SD sampai SMA gitu ya. Jadi ngulang lagi, belajar lagi, orang tuanya belajar gitu. Karena itu sering banget saya temukan gitu kan. Jadi ketika kita punya pandangan yang sama, oke, saya terlibat karena saya percaya bahwa apa yang saya berikan kepada anak saya ini akan berdampak pada anak saya. Dan anak saya lebih pede untuk lebih mandiri belajar sendiri. Jadi kebayang ya, ini lebih permainan dampak. Jadi poin pertamanya apa? Identifikasi aktivitas berpikir pada tugas anak. Ngomongnya berat banget nih Diana nih, identifikasi aktivitas berpikir. Gampangnya gini, kemarin kalau mungkin kalau orang ayah dan bunda ingin lebih jelas lagi, bisa silakan lihat lagi catatannya atau di YouTube-nya nanti dari sesi 3 dia. Itu aja sangat baik banget untuk menjelaskan tahapan-tahapan taksonomi Bloom. Gunanya apa sih? Tugas-tugasnya anak itu biasanya berangkat dari si taksonomi Bloom. Kalau pertanyaan tugas-tugasnya anak cuma isian, suruh baca isian, jangan-jangan itu level tugasnya belum sulit, belum sampai nganalisa, gitu ya. Jadi ketika ayah dan bunda udah tahu ini levelnya sulit, saya nggak bisa, yang mana? Jadi itu membantu ayah dan bunda membandingkan dengan limit kemampuan. Oh kayaknya ini saya masih bisa deh jelasin ke anaknya. Yang ini saya kayak perlu bantuan deh, saya perlu ada media deh. Oh yang ini kayak udah mesti nanya gurunya deh, gitu. Jadi nggak semua beban ditelan sendiri. Saya harus belajar, jadi stres. Padahal peran yang besar itu adalah memotivasi anak, memberikan dorongan gitu, dukungan. Jadi poin keduanya untuk bisa berbagi peran antara orang tua, anak dan guru. Bisa dilihat kalau yang mungkin saya biar gampang review, orang tua bisa melihat nih. Kalau biar gampang dari kiri ke kanan itu mungkin saya pakai garis-garis sedikit. Nah, yang ini itu makin lama, ini masih mudah, soal-soalnya mudah. Makin lama makin sulit. Ini aktivitas berpikir gitu ya, kan? Jadi dari mengingat, terus memahami, mengaplikasikan, menganalisa. Mengingat tuh apa nih? Cuma nanya tahun, siapa, lebih pada informasi. Terus ditanya ini. Kalau memahami, biasa levelnya anak bisa menceritakan kembali intinya apa, inti pesannya apa. Kalau mengaplikasikan dari pesan itu diaplikasikan pada soal-soalnya, pada kesulitannya. Menganalisa, dianalisa itu yang mana ya, evaluasi itu menilik lagi, kan seberapa belum, ada judgment di sana. Nah terakhir menciptakan, mengkreasikan di sini bukan sekedar bikin makalah, tapi dari makalah-makalah itu ternyata sudah ada pengolahan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah ini semua akan bagaimana saya mencoba menyederhanakan konsepnya. Jadi kalau dari mudah ke sulit, gitu ya, dari mudah ke sulit itu semakin mudah soalnya, artinya peran orang tua dalam membantu konten akan lebih besar ketimbang keterampilan belajar, gitu ya. Karena pada keterampilan belajar itu apa sih? Keterampilan belajar itu hal-hal yang membantu anak lebih mandiri. Biasanya mencatat, merangkum, ngatur waktu. Yang tadi saya bilang self-regulation diri. Nah itu adalah keterampilan belajar. Merangkum, mencatat, memanage waktu, mengerjakan, gitu. Nah, nanti kalau udah makin sulit, lebih aktif aja anak ketimbang ke kontennya. Ini adalah konsep yang harus dipahami supaya orang tua lebih mudah nggak merasa terbebani bahwa saya harus ngelakuin konsep. Kalau itu sudah dipahami, kita masuk ke pedoman berikutnya. Pedoman berikutnya ini adalah tentang scaffolding.
Siapa di sini pernah renovasi rumah? Atau pernah terlibat melihat orang renovasi rumah tangganya? Atau mungkin juga yang biasa ngerjainnya. Scaffolding itu kayak tangga-tangga gitu ya. Tangga-tangga yang biasanya dibangun untuk membangun bangunan dari yang biasa udah mulai tinggi, dia ada scaffolding gitu ya. Nah, prinsip dasar ketika ayah dan bunda mendampingi anak belajar adalah teknik scaffolding. Apa sih tekniknya? Yaitu Anda fokus pada cara menyelesaikan masalahnya. Kemudian, ketika Anda sudah fokus, berikan contohnya, kemudian Anda mundur sedikit, step back. Suruh anak cobain. Jadi Anda memberi penyangganya nih, kita menuju ke scaffolding, kita menuju ke atas ya. Kira-kira begini nih gambarannya, gitu. Coba anaknya jalanin. Gitu. Naik tangga dong, bayangin naik scaffolding. Terus kalau anaknya kira-kira nggak kuat, dikasih bantuan. Supaya dia stay di level yang lebih tinggi dibanding awal dimulai. Itu teknik scaffolding. Jadi teknik ini adalah teknik yang paling mendasar ketika ayah dan bunda nanti menerapkan beberapa tools yang saya kenalkan. Beberapa cara yang saya kenalkan. Saya berikan sedikit contohnya gitu ya. Ini pemberian contoh. Jadi kasih contoh, anaknya dicek pemahamannya, terus kerjain, revisi. Nah, kita mulai langsung aja. Tadi kalau diingat-ingat, ada 4 hal. 4 hal yang ternyata menjadi sikap keterlibatan orang tua. Yaitu memberikan contoh, memberikan instruksi, kemudian memberikan semangat, dan terakhir, memberikan bantuan. Saya akan membahas dulu yang paling ringan dulu nih ya, memberikan contoh. Nggak ringan juga sih, karena kadang-kadang ini diawali ya, karena menjadi teladannya ya, gimana caranya memberikan contoh. Jadi tugas pertama orang tua adalah memberikan contoh. Jadi gimana sih caranya kalau Anda mengenai tolong bingung, segala macam, Anda membantu, beri mindset Anda, oke, saya memberikan contoh, bagaimana langkah-langkah pengerjaannya. Karena fokuslah pada cara pengerjaannya, pada cerita masalahnya. Kemudian, dicek. Hal penting adalah dicek dulu pemahaman dasarnya anak, atau bahasa kerennya prior knowledge-nya anak, gitu ya. Jadi, kayak kalau anak nggak punya pemahaman dasarnya, contoh nih ya, anak tidak akan bisa lancar perkalian kalau dia tambah-tambahannya belum kuat. Kalau dia tambah-tambahnya akan kesulitan kalau dia belum kenal angka. Paham maksud saya? Jadi kita harus cek dulu kalau nih anak pergi belajar perkalian. Anak ini tambahannya kayak gimana ya? Gitu. Itu prinsipnya, gitu, prinsip dalam pendidikannya. Kemudian kalau udah ngecek prior knowledge-nya, oh anak saya ngerti, oke, kita lanjut nih. Dijelaskan pemahaman ke anaknya tentang langkah-langkah ngerjainnya. Langkah-langkah dari mana? Kadang-kadang di beberapa buku tugas ada contoh-contoh langkahnya. Memang effort. Jadi ada effort lah untuk kita melihat. Ini awal-awalnya, bisa kasih contoh. Kenapa? Karena dari situ kita nanti minta anak untuk coba ngerjain. Minta anak dia ngerti nggak malah langkah-langkahnya. Jadi bukan kita ngerjain terus suruh anak mencontek. Tidak. Kita mengerjakan, tujuannya menjelaskan langkah-langkah itu. Lalu kita minta cross-check, coba kamu jelasin gimana caranya tadi kamu nangkapnya. Kita harus selalu meng-cross-check pemahamannya dia, itu kuncinya. Kalau pemahamannya kurang, itu yang kita benarkan. Jadi, kalau pemahaman kurang, kita kasih bantuan kayak scaffolding tadi. Oke, berarti cuma kurang di sini. Lama-lama jadi utuh gitu pemahamannya. Baru anaknya suruh kerjain lagi. Entah kerjain soalnya lagi yang sama, atau kerjain soal dengan tingkat kesulitan yang setara. Biasanya dalam buku-buku pelajaran, itu soal udah teratur ya, maksudnya subbab 1 ya udah ngebahasnya ini doang, subbab 2 bahas ini doang gitu ya. Artinya tingkat kesulitan biasanya sudah diatur juga dalam buku-buku. Itu cukup bisa membantu. Kalau udah pemberian contoh sudah selesai, saya akan kasih tahu yang kedua tentang pemberian instruksi. Pemberian instruksi ini sering banget saya alami ketika awal-awal saya awal-awal saya memegang kelas di murid-murid saya gitu ya. Waktu itu kebetulan murid saya juga murid saya itu anak dikit ya, populasi. Tapi ini bukan masalah dia apakah pintar atau enggak, bukan. Tapi ini masalah keterbiasaan. Masalah keterbiasaan dengan namanya pola atau runutan pengerjaan. Anak-anak seringkali terlewati namanya bacaan instruksi tugas. Makanya yang paling saya selalu berkesan adalah salah satu guru
di sekolah dulu saya kerja itu juga, dia selalu mempunyai momen di mana ketika memulai semua pengerjaan tugas, dia akan bilang, oke, saya kasih waktu baca instruksinya. Gitu. Dikasih tuh baca instruksinya. Dan menurut saya itu kayak, oh, that's it, ini benar gitu ya. Karena benar anak ketika baca instruksi ditanya, ngerti nggak instruksinya? Nggak ngerti apa? Kenapa kamu nggak ngerti? Gitu ya. Sama itu bisa diterapkan di rumah. Oke, baca dulu. Gitu. Aku nggak ngerti, iya apa yang nggak ngerti? Coba kamu nangkapnya apa? Dia nanyanya nyantai, coba kamu nangkapnya apa? Nanti diceritain, oh, ya coba yang ini maksudnya ini. Kenapa? Nanti kita akan bangun pola kebiasaan dia untuk runut dari instruksinya. Dan ini mulai sampai disadari nih, ayah dan bunda sudah mulai menginvestasikan nih sikap-sikap keterlibatan untuk dia mau kasih modal dia untuk mandiri gitu. Lalu lihat nih jenis instruksinya mana sih yang belum, dan terakhir komunikasi ke gurunya kalau memang itu sulit. Jadi kita bantunya itu adalah pemaknaan kata-kata instruksinya. Jadi kebayang yang scaffolding, kita bantu dia udah sampai mana, kita harapannya dia ngerti sampai sini. Ternyata pas anaknya baca sendiri, dia cuma ngerti sampai sini. Kita bantu dia. Diajak bantu dengan scaffolding itu supaya dia mencapai titik dia ngerti banget. Bisa dengan bantuan kita mencoba memberikan maknanya. Maknanya kayak gini, contohnya ya. Beberapa anak misalkan tulis isilah beberapa saya nggak pakai contoh instruksi ya. Saya misalkan ada makna kata. Ada beberapa anak yang masih SD kelas 1, mungkin nggak paham ketika baca kata menggenggam gitu ya. Dia ngertinya pegangan, paham saya. Nah, bantuannya ayah dan bunda adalah mentranslate bahasa-bahasa baku itu ke dalam bahasa yang tidak baku, yang bahasa yang dia tahu. Tujuannya biar kosakatanya bertambah. Nah, itulah bentuk bantuan kita dari instruksi. Kalau itu sudah, baru kita ke dalam yes you can, kita kasih dorongan semangat gitu ya. Dorongan semangat di sini selalu saya awali dengan tanyakan kesulitan anak. Karena prinsip saya gini, bahkan prinsip saya selama saya pengalaman saya di dunia psikologi gitu ya, saya tidak bisa selalu percaya dengan apa yang saya lihat pertama kali gitu ya. Jadi kalau ada yang saya pernah cerita mungkin saya sebelumnya, kalau ada orang ngeluhnya A, B, C gitu, saya nggak bisa 100% percaya. Tapi saya jadikan itu data penting buat saya. Karena saya selalu mencari apa di balik yang ditampilkan itu. Sama, ketika anak ayah dan bunda ngerengek-rengek, belum juga buku, udah nggak tahu, susah, nggak ngerti ini. Bisa anak-anak kayak gitu gayanya. Tahu ngantuk, aduh ngantuk banget. Kalau nggak ngantuk, ngerengek, marah. Itu kayak ciri khasnya gitu ya. Ada, saya juga pernah dapat, klien saya juga tiba-tiba ngantuk, kalau disuruh ternyata pasti telusuri, bisa jadi banyak problemnya ya. Tapi salah satunya jangan-jangan anak Anda memang kesulitan untuk mengerjakan yang aktivitas berpikirnya seperti itu. Kalau disuruh misalkan menganalisa, memang mungkin kemampuannya dalam menganalisa belum berkembang atau kurang. Jadi dia perlu bantuan untuk menganalisa langkah-langkah seperti apa. Dengan pertanyaan itu, dengan kita bertanya, kita berempati tuh sama anaknya. Anaknya jadinya merasa dia nggak sendirian. Karena ibaratnya kalau belajar, saya selalu bilang tuh medan perangnya medan perang anak. Ayah dan bunda di belakang jadi supporter. Tapi kalau jadi supporter nggak bisa maki-maki orang yang lagi perang. Karena beda rasa jadi supporter sama jadi orang yang lagi di medan perangnya gitu ya. Makanya kita harus kasih support ke dia, lalu kita dalam bentuk apa? Berikan pujian. Kalau ingat pada sesi kedua saya ada sempat bicara soal memberikan pujian atas kerja keras. Jadi mengerjakan tugas-tugas itu atau belajar bukan hal yang ringan gitu ya untuk anak-anak. Bagaimanapun pada dasarnya anak-anak akan lebih senang bermain, anak-anak lebih senang gitu ya daripada belajar. Tapi kalau mereka sudah mengkomitkan dirinya mereka untuk belajar, untuk bekerja keras, kita harus berikan pujian. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar mereka merecord, mereka menyimpan experience-nya, feeling secara psikisnya itu positif, bahwa kerja keras ini ternyata reward-nya menyenangkan, yaitu dipuji, disayang-sayang, itu akan menjadi experience menyenangkan. Beda kan kalau Anda udah kerja keras, Anda marah-marahin. Sama, anak kecil udah kerja keras, makanya lain kali kayak gitu jangan lama-lama. Coba lihat berhasil kan gitu. Tapi nadanya seperti itu, akhirnya yang terekam anaknya adalah sama aja, mau ngerjain apa enggak sama juga diomelin gitu. Dan yang usah kerjain lebih enak, bisa main gitu kan. Jadi ketika kita memberikan semangat,
yang penting itu adalah kita memberikan dampak positifnya gitu, bahwa oke, nih dia berhasil, saya kasih pujian. Lalu ada kalanya, balik lagi ya, karena kan apa yang sikap keterlibatan Anda ini adalah investasi pada kemandiriannya dia. Jadi ada kalanya anak-anak pasti motivasinya melempem, turun gitu ya. Tugasnya kita untuk ingatkan dia keberhasilan-keberhasilan kecilnya mereka. Dengan gitu dia akan bisa lebih menghargai gitu ya, bahwa oh kemarin saya udah berhasil ini, saya udah berhasil itu. Dan beberapa anak juga ternyata beberapa kasus yang saya temuin, anak-anak juga nggak selalu sampai dengan kegagalan. Ada beberapa anak yang cenderung perfeksionis, yang imbasnya adalah merusak semua kegiatan belajarnya. Jadi kalau dia udah merasa, udah pasti aku nilai jelek, aku udah pasti gagal, aku nggak ngerti, aku nggak mau kerjain, gitu loh. Orang tua bingung, panik kenapa. Nah, cari tahu deh, kalau ada tipe-tipe seperti itu biasanya salah satunya adalah anak-anak ada rasa takut gagal dalam mengerjakan tugas tersebut. Bisa jadi karena kesulitan, atau bisa jadi memang dia sangat jago, sangat kuat, dan sudah memprediksi ini bakal nggak berhasil. Ya sudah, toh akhirnya nggak akan berhasil. Tergantung. Tapi prinsip dasarnya secara psikisnya seperti itu. Nah, ini adalah bagian terakhir. Bagian terakhir ini saya udah berbicara soal tools-nya, pisau-pisaunya. Kalau tadi saya bicara soal do and don'ts-nya, kalau kasih contoh, kasih semangat, kasih instruksi, sekarang saya mau kasih tahu bagaimana ragam-ragam bantuan. Yang tadi saya bilang scaffolding, bantuannya seperti apa. Ini ada beberapa kegiatan yang menurut saya bisa menjadi salah satu kegiatan-kegiatan basic, tapi saya mau di sini menjelaskan poin pentingnya kenapa sih ini penting menceritakan kembali salah satunya. Kegiatan menceritakan kembali ngapain sih? Simple ya. Nah, itu dia. Sebenarnya mendampingi anak belajar itu bisa diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana. Menceritakan kembali yang diincar adalah ingatannya dia. Ketimbang ayah dan bunda pusing nanya anak ke zaman dulu, kita ditanya, jadi siapa presiden pertama Indonesia? Tahun berapa Indonesia merdeka? Gitu ya. Itu hanya ngandelin memori. Bagaimana dengan anak-anak yang mungkin memorinya nggak sekuat itu untuk mengingat? Nah, saya terinspirasi menceritakan kembali ini dari pengalaman saya ketemu klien saya. Klien saya itu waktu masih SD. Dia waktu itu masih SD lah ya. Masih SD, beberapa anak SD itu saya perhatiin, mereka tuh bisa fasih banget menceritakan buku-buku yang mereka baca, gitu ya. Lengkap gitu. Nah, bisa sampai ceritanya lengkap sekali. Ternyata salah satu bukunya ternyata dia juga baca dari Harry Potter, kebetulan saya baca. Tapi kan saya udah kelewat, udah lama gitu. Dia tuh bisa ngomong ke saya, enggak, Miss, itu salah, yang itu harusnya kokaksnya yang begini gitu. Jadi detail banget mereka. Pertanyaannya saya waktu itu kayak, loh ini kenapa ya? Kok dia bisa ingat? Padahal itu kan, tapi disuruh belajar sih susah, kata orang tuanya gitu. Dari situ saya melihat, oh ini kayaknya permainan experience secara psikis. Bahwa ketika dia baca buku, itu menyenangkan, nggak ada beban, terus dia mengkoneksikan semuanya dengan imajinasinya dia, jadi tersimpan tuh di memorinya dia gitu. Nah, experience inilah yang saya ingin ayah dan bunda jadikan pakemnya dalam belajar. Kalau anak disuruh belajar tentang sejarah, dibandingkan anaknya disuruh hafal mati isinya, lebih baik mungkin dibawa dengan bercerita. Entah ayah dan bunda bercerita, atau anaknya suruh baca, ceritain kembali aja. Jadi kalau ada yang kurang, ditambah-tambahin aja. Oh iya, tapi waktu itu kejadiannya kayak gini-gini loh. Waktu coba dibaca lagi. Jadi dibawa live, jadi anaknya ingat bahwa itu sesuatu yang menyenangkan dan akhirnya teringat. Gitu. Tapi kuncinya di sini yang perlu diperhatikan, dituliskan perhatiannya. Tolong pastikan tentang pemahaman bacaannya. Yang tadi saya bilang, anak mungkin kata menggenggam nggak tahu, tapi pegang dia tahu gitu. Menggenggam tuh dibekep gini nih, bahasa-bahasa programnya itu loh. Supaya dia tahu related dengan maknanya. Itu menceritakan kembali. Lalu kita masuk yang level berikutnya, diskusi. Kadang di dalam pertemuan-pertemuan orang tua saya suka bilang, ayo kita ajak anaknya diskusi. Bisa, masa anaknya sedih diskusi sih? Diskusi kayak berat gitu ya. Padahal enggak. Diskusi di sini bahasa
chill-nya adalah ngobrol gitu ya, ajak ngobrol anak. Tapi obrolan ini bertujuan gitu. Karena kita punya tujuan kalau diskusi itu yang punya kegiatan ini kalau dipakai benar-benar itu akan bisa membantu anak memahami suatu konsep lebih dalam. Kenapa? Karena kita kebanyakan hanya diskusi kan bisa milih-milih kalimat ya. Bersikaplah seperti Anda itu ingin belajar. Anda dulu muridnya gitu kan. Oh ya, mama nggak tahu loh ini maksudnya apa. Coba jelasin ke mama gitu. Nah, ketika coba jelasin ke mama kan dia menjelaskan tuh. Nah, di sini peran orang tua sebagai supporternya, sebagai yang pendukungnya dia, jangan langsung penjelasan kamu tuh nggak runut loh, nggak runut, pusing loh. Jangan digituin, tapi kita lihat esensinya dari materinya gitu ya. Lalu kenapa? Karena ketika anak itu terbiasa untuk mengungkapkan, menceritakan, lama-lama kita akan bisa masukin pelan-pelan dan benahin pemikiran-pemikirannya dia. Gitu. Salah satunya bisa saya sarankan orang tua tanyain deh opininya. Menurut kamu kalau situasinya kayak gini, gimana? Jawabannya mungkin sederhana, bisa mungkin complicated, it's okay. Yang Anda bentuk adalah persepsi dia bahwa keterlibatan Anda itu akan membantu motivasi dirinya. Yang Anda lakukan ini semuanya investasi untuk kemandirian anaknya gitu ya. Ketiga, kalau tadi udah menceritakan kembali ringan, diskusi udah lebih berat. Sekarang udah tahu diskusi, udah tahu konsep, biasanya anak butuh dipraktekin, gitu ya. Jadi eksperimen atau praktek ini sebenarnya aktivitas yang dibutuhkan anak untuk mengubah sesuatu yang tadinya konsep banget, abstrak jadi nyata. Contohnya paling kental biasanya sih gampang dimengerti adalah sains. Kalau di sains itu misalkan kita bicara ada tegas gitu, lempar segala macam gitu. Dijelasin kan, biasanya dijelasin ini energi seperti ini, rumusnya seperti ini gitu ya. Kenapa di sekolah itu bisa ada laboratorium praktek? Karena anak-anak butuh melihat konsep-konsep rumus itu dijadikan pada kehidupan kenyataannya dia. Oh, ternyata ketapel kayak gini. Nah, beberapa anak bisa Anda putar situasi belajarnya. Jadi, kalau anak ini tampaknya lebih suka sesuatu yang praktek-praktek, ajak dia praktek, disitulah Anda masukkan konsep-konsepnya. Iya, nah ini loh namanya pegas loh, ini loh namanya tenaga dorong loh. Jadi, dia tahu, oh ini, itu kekuatannya. Karena ini eksperimen ini adalah atau praktek ini adalah bentuk konkret dari suatu konsep. Dan nggak semua konsep itu mudah ya, ada beberapa yang butuh. Nah, dari sini juga ayah dan bunda bisa nih bantu untuk mengajak anak lebih kritis. Dengan cara apa? Dengan cara nanya-nanya aja. Misalkan dia mau bikin mobil-mobilan, tapi dia pakai kardus gitu ya. Nah, nanya aja iseng, kenapa sih kamu milih kardus daripada kayu? Kenapa nggak pakai kayu gitu? Enggak, soalnya susah mah. Kalau pakai kayu nih ya, ribet, ketoknya pakai apa? Nanti aku ngangkatnya berat. Itu sebenarnya kalau Anda lihat itu adalah bentuk kritisnya anak gitu. Atau bisa Anda iseng aja nanyain, kenapa nggak pakai kertas aja? Pada kardus kan sama-sama ringan. Enggak, tapi kalau kertas nanti menatat-menatat. Artinya dia walaupun bahasanya berantakan, tapi tanpa sadar anak itu sudah belajar. Nah, ini adalah bentuk-bentuk support yang bisa Anda berikan, bantuan-bantuannya. Lanjut, berikutnya. Ini tinggal 2 slide terakhir yang berikutnya. Bagaimana dengan menonton dan membaca? Banyak orang tua nanya, boleh nggak sih anaknya diajak nonton bareng, baca, segala macam? Boleh banget. Menonton dan membaca film dan buku ini adalah media untuk belajar. Perlu Anda lakukan dalam supervisi bantuannya, atau pilihan-pilihan bukunya, videonya, terutama masih untuk TK sampai SD ya. Dan jangan usah sungkan-sungkan nanya ke gurunya. Karena guru-guru biasanya sudah lebih menyiapkan materi-materi, apa zaman sekarang sudah lebih mudah ya, materi-materi itu gitu. Nah, yang penting adalah menonton dan membaca ini jangan berhenti pada kegiatannya menonton dan membaca bersama aja. Karena bersama artinya bangun interaksi di dalamnya. Saya selalu sarankan adalah tanya jawab, ngobrol tentang temanya, topiknya. Anaknya ngerti nggak sama topik ini, gitu ya. Dan saya tahu, memang, tapi kan anak-anak maunya nontonnya film kartun segala macam gitu ya. Bukan berarti anaknya nggak boleh nonton film kartun, boleh. Tapi di saat anaknya ingin belajar sesuatu materi,
Anda siapa tahu menemukan media lucu yang menarik untuk anak-anak, jelaskan ke anak, yuk kita belajar tentang ini lah, video ini yuk kita lihat rame bareng-bareng ya. Gitu. Jadi bangun situasi itu, jadi anak merasanya seperti yang light, sesuatu yang ringan tapi menyenangkan pada dia belajar gitu ya. Terakhir, kemudian belum masuk ke slide terakhirnya, presentasi. Ini seringkali saya melihat perkembangan belajar anak-anak sekarang itu udah mulai mengarah pada presentasi ya. Nah, kalau udah ngomongin presentasi, highlight banget deh dibuat orang tua. Kalau presentasi sama dengan waktu persiapan itu panjang. Jadi, kenapa saya tekankan ini? Saya ingin orang tua menyadari bahwa ini bukan hal yang bisa diabaikan. Emang begitulah prosesnya. Diterima aja gitu bahwa presentasi sama dengan persiapan panjang. Jadi yang ditekankan adalah ketika anak-anak banyak tugas-tugas presentasi, PR Anda adalah membangun banget nih, harus dibangun keterampilan belajar anak, yaitu merangkum, mencatat, dan ngatur waktu. Jadi orang tua bantu sebagai case supervisor. Wah, ini kayaknya ada tugas nih ya. Saya harus bantu manage nih. Nah, bantu manage di kepala Anda, udah ada nih. Tapi jangan Anda yang nyuruh, kamu nggak hari ini ngerjain ini. No. Libatkan anak langsung. Libatkan anak untuk diskusi. Oke, kamu tugasnya ini. Kalau mau sampai tugasnya sampai sini, kita ngapain aja ya, Dek? Mungkin ada 5 step. Dia cuma nyebutin 3. Ya nggak apa-apa, kita kasih tahu 2. Cara ngasih taunya gimana? Nanyain, loh kalau supaya bisa step ini, apa nggak perlu tambahan lagi ya, misalkan apa gitu. Jadi kita bertanya yang men-trigger dia untuk melihat, oh iya ya benar juga ada step lain gitu. Panjang, iya panjang. Perlu usaha, benar perlu usaha, perlu waktu, iya. Tapi kalau Anda melihat ini sebagai investasi waktu Anda supaya anak lebih mandiri, kalau Anda lihat proses pertama saya, proses yang saya jabarkan, Anda akan tahu capeknya Anda di depan ini, investasi Anda nanti anaknya udah bisa sendiri. Karena cuma awal-awal doang, dia sampai terbiasa, sampai akhirnya dia mahir. Kira-kira seperti itu. Nah, slide terakhir, saya mau bicarain keterampilannya. Keterampilannya ini ada apa aja sih? Keterampilan itu yang saya highlight dulu aja nih, mencatat. Ini menjadi masalah kalau anak-anak tuh nggak semua anak-anak ternyata ya. Ini ternyata kenapa saya angkat? Karena waktu saya di sekolah, kebetulan sekolah yang saya pegang waktu itu untuk pendampingan psikologisnya adalah anak-anak disit. Banyak orang mengira, anak disit harusnya mah udah bisa nyantai, jalan. No. Mereka secara kemampuan mungkin bisa mengerjakan tugas-tugas yang sulit secara aktivitas belajarnya. Tapi bicara keterampilan belajar, mereka tetap adalah anak-anak gitu ya. Jadi mereka ada perkembangan tuh, mencatatnya masih apa juga dicatin semuanya gitu ya, kadang-kadang mind mapping belum bisa. Nah, tugas Anda di sini ngebantu anak lihat bagaimana sih cara dia efektif nggak? Efektif nggak sih cara dia mencatat gitu? Cara efektifnya tuh apa sih? Konsep dasarnya adalah anak dilatih untuk paham konteksnya aja dulu. Dan suruh mencatat yang penting-penting. Jangan dia kayak mesin fotokopi, gurunya ngomong, dicatat, semuanya no. Itu nggak ada aktivitasnya nggak ke-trigger. Tapi ketika guru ngomong, terus dia menyimak, dan dia kasih kode kata-katanya intinya aja, itu sebenarnya itu dia lagi men-trigger banget tuh proses berpikirnya dia. Oke, gurunya ngomong intinya ini, 2, 3, terus dikoneksi sama dia. Oh, poinnya. Berarti jenis-jenis proses ada 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini. Cuman gitu doang, tapi itu sebenarnya udah merangkum framework. Yang kita incar adalah idenya dulu, kalau mencatat. Kenapa? Tapi kan nanti anaknya udah mengerti. Loh, belajar itu berproses. Jadi ketika dia mencatat, kita dapat frameworknya, nanti pas detailnya itu dengan bacaannya. Dengan baca buku, dengan diskusi, itu oke. Itu kan proses belajar. Tapi anak-anak lama-lama, makin lama dia makin cepet tuh. Makin tahu dan makin tajam yang mana omongan yang penting, mana yang enggak. Awal-awal mungkin kesannya semua digabung-gabungin aja gitu ya. Nah, ini adalah peran Anda penting banget di awal-awal gitu ya. Kemudian merangkum. Nah, ini dia. Kalau saya ngomong rangkum, saya selalu ingat situasi kalau saya lagi godain atau bercandain orang tua dalam seminar gitu ya. Di seminar saya selalu bercandain orang tua. Ibu, Bapak ingat ya, ngerangkum catatannya itu bukan ibu-ibunya, bukan bapak-bapaknya, mentah-mentah besok ulangan gitu ya. Kenapa? Karena proses merangkum itu proses yang aktivitas berpikirnya banyak gitu ya. Kalau sampai Anda melewatkan dan Anda yang ngambil peran merangkum,
tanpa Anda sadari yang belajar Anda, bukan anak Anda. Padahal tujuan awalnya saya paham sih kenapa orang tua mau ngerangkum. Biar nggak ribet nih. Udah banyak yang ngerangkumin aja, nanti suruh anaknya ngehafalin. Kebayang nggak kalau Anda udah ngerti taksonomi belum, apa yang sedang Anda lakukan? Anda sedang mendowngrade proses berpikirnya anak ketika belajar. Anaknya harus belajar harusnya the level merangkum, the level yang memahami. Tapi Anda ambil peran anaknya itu dilakukan oleh Anda, dan Anda lempar anak itu hanya mengerjakan yang paling bawah, yaitu menghafal. Dan kebayang betapa dampaknya seperti apa nanti. Tanpa sadari, Anda sudah menghilangkan satu kesempatan untuk menginvestasikan keterampilan pada anak Anda. Namanya investasi pasti ada konsekuensi, waktu, tenaga, belum drama sama anak-anak. Apa nih, capek, it's okay. Makanya ada gunanya chunking, dipotong-potong. Ada satu bab ada 10 halaman. Kalau Anda yang rangkum sendiri dalam waktu 1 jam, Anda udah merangkum semuanya. Oh, sama anak-anak nggak bisa. 1 halaman mungkin butuh waktu 1,5 jam. It's okay. Lama-lama Anda akan melihat dia terbiasa, dan lama-lama kemampuan merangkumnya meningkat. Itulah namanya proses belajarnya. Dan itu yang menjadi penting. Jadi kalau tadinya 1 halaman, nanti bisa dari 2 artikel, 3 artikel, itu perkembangan. Nggak bisa awal-awal langsung gebluk semuanya gitu ya. Ketiga, ngatur jadwal. Nah, ini terkait dengan tugas yang presentasi. Kalau saya bilang presentasi sama dengan konsekuensinya persiapan waktu, artinya orang tua harus bangun, bisa membantu anaknya ngatur jadwalnya gitu ya. Diskusiin prosesnya, bikin waktu yang realistis ke anaknya. Jadi misalkan kalau mungkin di sini bisa paling tepatnya lagi kalau nanti bisa lihat yang sesi kedua itu juga ngebahas time management juga. Tapi poinnya adalah dengan bikin waktu realistis itu akan bisa ngebantu tuh anaknya nggak terlalu kelelahan atau ibunya gitu ya. Nah, kalau udah semuanya ini itu semua adalah rangkaian. Jadi mungkin saya rangkumkan gitu ya. Ada 4 tadi ya. Ada memberikan contoh, memberikan instruksi, memberikan semangat, dan memberikan bantuan. Intinya dari semua ini tanpa disadari itu sesuai banget sama yang di teori dari Ki Hajar Dewantara gitu ya. Ingarso Sungtuludo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Mungkin saya yakin semua orang ayah dan bunda pernah ingat ini gitu ya. Nah, peran ayah dan bunda di sini adalah di depan memberikan contoh, kasih contoh, kemudian kasih semangat, di tengah menyemangati, kemudian di belakang mendorong. Seperti tadi saya bilang kayak scaffolding. Kasih tujuannya apa? Ayo bantu, coba ngerjain, bisa kok, bisa naik. Oke, kamu nggak bisa, saya kasih bantuan kamu dikit. Ini adalah peran orang tua sesungguhnya. Nah, kira-kira materi saya mungkin sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan dari ayah dan bunda. Oke, Diana. Thank you, Din. Iya. Menarik nih. Dimulai dari slide yang scaffolding tadi ya. Iya. Ya, di mana slide scaffolding itu menyampaikan tentang bantuan yang diberikan kepada anak, tapi by the end of the day anak yang akan menjadi independen gitu ya dari pembelajarannya. Oke, Diana. Ini ada banyak pertanyaan sebetulnya, tapi saya mohon izin dulu sebelumnya kepada Bapak Ibu, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini kita butuh waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit ke depan, karena sayang banget kalau ini tidak kita eksplorasi pertanyaannya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang terkait satu sama lain, Diana. Ya, saya bacakan. Yang pertama, ini tadi yang terkait dengan 4 poin tadi, yang memberikan contoh, memberikan instruksi ya. Nah, ini ada dari pertanyaan Pak Muhammad Nur Fatoni. Beliau bertanya, tadi menurut Bu Diana kita tidak harus paham materi terkait mendampingi anak. Tapi bagaimana caranya kalau kita memberi contoh dan instruksi, kalau kita sebagai orang tua tidak paham materinya? Mohon penjelasannya. Nah, menyambung pertanyaan itu, kemudian ada juga dari, ini Bapak ya mungkin ya, Pak Oktovani Noto Sugondo. Nah, apakah dukungan ortu kepada anak harus disesuaikan dengan kepribadian anaknya, atau memang harus sama dengan keempat cara yang tadi itu? Nah, kemudian menyambung lagi dari Pak Christian Wijaya ya,
apakah model belajar yang tadi itu ya masih bisa digunakan atau diterapkan untuk anak usia remaja, misalnya di jenjang SMP atau SMA? Itu dulu Diana. Thank you. Oke. Saya bahas persatu, mungkin dengan pertanyaan pertama. Tadi pertanyaan pertamanya itu, bagaimana menurut Ibu kalau kita tidak harus paham materinya untuk mendampingi anak, namun bagaimana cara kita memberikan contoh dan instruksi jika kita sebagai orang tua tidak paham materinya? Oke, pemahaman materi tadi mungkin saya perlu garis bawahin lagi ya. Ngomongin pemahaman materi, saya selama ini melihat banyak orang tua mempunyai persepsi bahwa, oh kalau saya mendampingi anak, masa bisa sih? Kayaknya saya kan nggak ngerti pelajaran fisika, saya nggak ngerti pelajaran seperti ini, saya nggak ngerti pelajaran kimia, udah lupa kali gitu ya. Dan ini sering kali ketika saya berdiskusi dengan orang tua yang biasanya anaknya udah masuk SD ataupun SMA, biasa mereka kewalahan. Kalau mereka biasanya dari SD megang semua anaknya, jadi dampinginya bener-bener dia yang rangkum, dia yang tanya jawab gitu ya. Pas dia masuk SD, masuk SMP atau SMA, mereka udah lebih takut lagi. Kenapa? Karena mereka punya stigma, wah saya harus belajarin materi dong, ini udah mulai susah materinya. Nah poin saya di sana, poin saya adalah tugas Anda sebagai orang tua bukan memahami materinya seperti Anda bisa mengajarkan guru mengajarkan ke anak-anaknya. Ya. Pemahaman materinya ini maka dari sendiri dini yang ditentukan adalah pemahaman instruksinya. Jadi ketika instruksi ngedampingin anak itu harus banget, itu dipahami dulu tuh. Kemudian sejauh mana sih Anda harus paham materinya, sejauh Anda bisa. Ada beberapa orang tua yang memang pada dasarnya mereka punya background yang sejalan dengan anaknya. Kalau ada beberapa dulu, mereka punya orang tua backgroundnya sama-sama sains. Jadi kalau ada apa-apa, ada kendala di mana beberapa anak, orang tuanya nggak sama sekali jauh pendidikannya, pemahamannya nggak ada sama sekali seperti sains, gitu ya. Lalu bagaimana? Lalu berhentikah pendampingan itu? Enggak. Bentuk pendampingannya akan berbeda. Jadi balik lagi kepada mungkin penjelasan saya, ketika terasa sulit, pindahlah peran Anda dari yang tadinya berat di konten, pindahlah pada keterampilan belajar anaknya. Kontennya itu mintalah bantuan dari guru biasanya. Gitu, guru les, makanya gunanya di situ. Jadi bukan berarti nggak paham terus gimana. Ya itu akan menjadi kesulitan, tapi saya tidak bisa memaksakan setiap orang tua harus bisa paham dengan materi anaknya. Yang bisa saya berikan bantuannya adalah, oke, kita lihat masalahnya, kita telusuri tingkat kesulitannya, ibu dan bapak bisa sampai mana. Kalau ibu dan bapak tidak bisa memahami kontennya, oke, kita strateginya adalah ibu fokuskan pada keterampilan untuk membantu menyelesaikan tugasnya, kontennya kita minta bantuan yang lain. Minta bantuan temannya, minta bantuan gurunya, dengan begitu, keterlibatan itu akan sangat dinamis gitu ya, akan terbantu gitu. Mungkin itu kira-kira jawaban untuk pertanyaan pertama gitu ya. Oke, lalu saya mungkin ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua tadi, dukungan orang tua kepada anak itu harus disesuaikan nggak dengan kepribadian ya kalau nggak salah ya? Ya, atau harus sama dengan keempat cara tadi. Oh iya, ini dia. Apakah dukungan orang tua kepada anak harus disesuaikan dengan kepribadian anak, atau memang harus dengan keempat cara itu? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Pertanyaan ini akan sangat terjawab nanti di sesi-sesi di bulan Juni yang akan memahami karakteristik anak. Apa yang saya jelaskan kali ini adalah teknik-teknik dalam pendampingan konteksnya belajar, gitu ya. Nah, apakah cuma ini saja? Enggak. Kombinasi antara apa yang saya terangkan hari ini dengan pemahaman karakteristik anak. Jadi bukan salah satunya saja, tapi malah dua-duanya. Cuman kebetulan di sesi ini fokusnya memang pada 4 cara tadi. Jadi ini lebih ke teknisnya, ke prakteknya. Oke, nih anak lebih ke kognitifnya. Oh, nih anak nggak paham jenis soalnya seperti ini. Kira-kira saya mendampinginya apa ya? Oh, anaknya harus ngerjain presentasi. Oke, oh anaknya disuruh cari gambar ini, disuruh tempel ini. Itu kan kegiatannya ya, dalam belajarnya. Nah, itu yang saya paparkan di sini fokusnya pada teknik mendampingi dalam belajarnya. Tapi saya setuju banget nanti ketika
ngomongin kepribadian, itu bicara pada fokusnya bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan anak. Karena caranya yang saya jelaskan ini, kan bicara teknik. Anggaplah teknik Anda sudah bagus. Udah dampingin, oke, saya mengajak anak diskusi tentang materi ini. Ketika tidak ada bumbu karakter, yang Anda lakukan adalah, oke, ceritakan tadi gimana filmnya menurut kamu? Coba, berikan poin-poinnya yang bagus, menurut kamu apa dari film itu? Kebayang nggak? Di Anda melakukan itu kepada anak masih umur 6 tahun, di mana anaknya sensitif banget. Nangis anaknya, boro-boro dia nangis, biar nggak ingat apa-apa. Jadi, kebayang di sini saya ingin meluruskan, saya ingin menegaskan gitu ya, perbedaan bahwa ini adalah membicarakan teknik. Tapi nanti seninya dalam berkomunikasi, itu akan juga dipengaruhi oleh kepribadian. Kepribadian anak, itu akan mempengaruhi pada bentuk komunikasinya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Oke. Lalu, ini pertanyaan ketiga ya, saya langsung belajar ke pertanyaan ketiganya. Apakah model belajar seperti yang dijelaskan tadi masih bisa diterapkan di usia anak remaja, jenjang SMP atau SMA? Bisa banget. Karena yang saya jelaskan ini adalah prinsip dasarnya, gitu ya. Yang membedakan apa? Jadi pertanyaannya adalah, apa sih yang membedakan ketika Anda menerapkan prinsip-prinsipnya saya itu pada anak STK, SD, SMP, sama SMA? Adalah bentuk kontennya, bentuk pembahasannya, bentuk topiknya, cara ngomongnya gitu ya. Misalkan kayak anak SMP, SMA, udah nggak bisa apresiasi itu bentuknya unyu-unyu, oh pinter, kamu itu, anaknya langsung kayak, aduh apaan sih gitu. Karena dia teenager. Dan di sini akan menjawab juga tentang kepribadian tadi ya, perkembangan sosial emosionalnya. Jadi anak SMP SMA, poinnya adalah, iya, dia harus diapresiasi atas kerja kerasnya. Tapi caranya, lakukanlah dia seperti anak SMP dan SMA. Lakukanlah dia untuk diskusi sesuai kognitifnya dia. Anak SMP SMA itu sudah bisa, kosakatanya udah banyak banget. Mereka udah bisa mengakses dunia luar biasa besar ini dengan banyak informasi. Itu keuntungan besar ketika Anda menerapkan beberapa bantuan-bantuan itu. Menonton bisa mereka nyari sendiri. Kalau anak SD sama TK, Anda yang cariin. Kalau anak SMP SMA, mereka cari sendiri, Anda supervisi. Kamu nonton apa, Dek? Coba dong, aku mau lihat. Oh, tentang ini. Ketemu di mana? Anda akan amazed kenapa mereka nemuin itu. Jadi, perbedaannya adalah lebih ke perkembangannya mereka, menurut saya. Tapi, ajakannya, maka tadi saya tuliskan poin-poinnya, oke, poin diskusi menekankan tentang ini. Do and don'ts-nya ya, seperti do and don'ts-nya apa. Tapi penyampaiannya itu nanti akan diikuti dengan perkembangan sosial emosional anak dan kesiapan kognitifnya. Biar singkatnya, pokoknya anak-anak kalau udah umur 10 tahun ke atas, itu udah mulai mateng banget tuh kognitifnya. Mateng tuh apa sih? Kayak udah mulai diajak yang lebih diskusi yang lebih berat, itu in general ya, secara umumnya. Udah mulai lebih mateng. Jadi makin lama makin bisa diajak diskusi lebih dalam. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa membantu penjelasannya. Thank you, Dena. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Ibu Ingrid ya, terkait juga nanti satu pertanyaan berikutnya. Kalau Bu Ingrid ini bertanya, anak saya itu sepertinya nggak punya keinginan berprestasi gitu. Jadi maunya standar aja, lebih suka main-main dan santai-santai aja. Nah, gimana caranya nih membuat anak saya lebih terambisi untuk menjadi yang terbaik? Oke. Ada juga kondisi, betul, motivasi ke anak. Tapi ada juga kondisi yang dihadapi oleh Bu Feby, di mana anak saya ini selama PSBB lebih senang bermain game. Tapi memang kalau dalam belajar dia masih cepat tanggap gitu. Nah, gimana caranya untuk memberitahukan ke anak membatasi waktu bermain gamenya? Nah, ini pertanyaan yang hampir sama. Terima kasih, Diana. Oke, ini seru banget nih. Udah lama nih, nanya jawab ini saya demen banget. Oke, kita bahas pertanyaan pertama gitu ya. Semoga mewakili para mama-mama dan bapak-bapak di luar sana gitu. Bagaimana membuat anak yang punya ambisi untuk menjadi yang terbaiknya itu ibaratnya kayak nggak punya gitu ya. Standar aja, maunya maunya standar aja, lebih suka main santai gitu ya. Ini biasanya indikasi adanya kasus motivasi gitu ya. Kasus kesannya berat banget, enggak. Saya cuma ngomongin motivasi, saya hanya mau ngambil intinya gitu. Oh, ini motivasi nih.
Biasanya permasalahan motivasi. Berarti saya mau nggak mau harus ngebahas tentang motivasi. Ini motivasi ini bicara soal motivasi ada dua, dari dalam diri sendiri, dari luar. Motivasi dari diri sendiri itu, pernah nggak ayah dan bunda punya anak, salah satu anaknya, atau mungkin temennya, ngelihat nih anak nih gak pernah disuruh belajar, dia belajar sendiri. Dia bilang, aku nggak mau pergi, aku mau belajar. Nah, itu motivasi intrinsik tuh. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia mau belajar. Dan itu konsisten dilakukan. Tapi ada juga anak-anak yang cenderung motivasinya eksternal. Yaudah, kalau kamu belajar, nanti kita akan lakukan ini. Langsung tuh anak, oke, aku kerjain gitu. Itu motivasi eksternal. Jadi ada beberapa anak yang punya motivasi intrinsiknya tinggi, ada juga beberapa anak yang motivasinya paling besar dari luar. Gitu. Nah, kasus-kasus misalkan anak yang maunya santai, biasanya adalah anak-anak yang butuh motivasi dari luar. Tujuannya, motivasi luar itu akan membuat dia terbiasa, lalu akan membuat dia muncul motivasi intrinsiknya. Yang orang tua sering takutkan adalah kalau dia anaknya dikasih motivasi eksternal terus nih, kasih hadiah, kasih itu, nanti anaknya tergantung sama hadiahnya gitu kan ya. Nah, cara menjawabnya itu, jadi kalau saya gini, kalau ada anak-anak yang biasanya dia bawaannya santai, biasa saya sering nguliknya adalah targetnya apa. Jadi motivasi itu terbentuk sendiri kalau punya target. Kalau ayah dan bunda punya kenalan atau punya anak yang motivasi intrinsiknya bagus gitu, tanya deh sesekali. Tanya, kenapa sih dia rajin banget gitu loh? Emang mau ngapain sih? Jawabannya sederhana, pasti dari simpel, pengen aja nilainya bagus. Ya, aku suka aja belajar. Itu target. Mereka punya tujuan, sehingga mereka punya motivasi. Nah, berarti kalau ada anak-anak yang tampaknya nggak bersemangat dalam belajar, berarti dia targetnya belum terbentuk tuh. Dia nggak punya tujuan. Tujuan dia hanyalah bermain. Jadinya, belajar itu bukan tujuan dia. Gimana nih? Poinnya adalah gimana kita bisa membentuk anak itu punya tujuan dalam belajar. Gitu ya. Kalau saya, biasanya saya nyambung-nyambungin sama kegiatannya dia. Contohnya gini, sama minatnya dia, sorry. Jadi kegiatannya saya sambungin dengan minatnya. Jadi minat itu penting. Lihat nih, anak ini, kita punya tujuan anaknya bisa dapat nilai bagus. Atau setidaknya anak itu belajar deh, sesuai yang harusnya diikutin gitu ya. Harapannya kita nih. Tapi kalau kita suruh anaknya, kamu belajar, itu sebenarnya kita menyalahi konsepnya kan ya. Kenapa? Karena tujuan itu bukan tujuan anaknya, tapi tujuan kita. Jadi, tugasnya biasanya saya sarankan ke orang tua, ciptakan tujuan baru, di mana anaknya itu merasa terlibat dengan tujuan itu. Di mana tujuan itu sebenarnya mengarah pada tujuan utama yang kita lihat itu. Contoh aja ya, contoh gini. Misalkan anaknya disuruh belajar IPA nih, pelajaran sains gitu ya, nggak mau. Padahal anaknya kelihatannya kalau ngerjain yang minta belinya main-mainan, tapi dia nggak mau ngerjain tugas yang kayak itu nggak mau gitu ya. Tugasnya ayah dan bunda di sini koneksiin deh antara pelajarannya dia sama hobinya dia, gitu. Caranya gimana? Ini salah satu ya, akan bentuknya macam-macam. Salah satu gimana? Oke, misalkan lagi belajar tentang temanya keliling gitu ya. Terus dia misalkan dia suka lah, anggaplah dia suka main Lego. Iseng aja, coba deh bikin Lego. Bikin rumah gitu ya. Kan temanya sebenarnya sama tuh, lagi belajar gitu ya. Lalu dia ngerjain, kalau kayak gini kelilingnya kayak gimana gitu. Sama ya kayak pelajaran kemarin, tahu saya. Jadi di situ dia akan mengalami experience, sama kayak begitu. Belajar tuh tidak semengerikan itu loh. Kalau kamu ngerti ini, nanti kamu bisa loh. Kalau kamu jago ngitung, nanti kamu bisa ngebangun rumahnya lebih bagus lagi segala macam. Jadi ketika kita mulai memblurkan mainannya itu ke arah belajar, akhirnya ketemu titik temu, lama-lama anak bisa melihat persepsinya dia bahwa belajar itu menyenangkan, ternyata belajar itu bukan sesuatu yang mengerikan. Nanti akan bisa seperti anak-anak motivasi intrinsiknya bagus. Ya udah, pokoknya saya belajar aja suka aja, makanya mau belajar gitu, demen aja, pengen tahu gitu. Sederhana, saya cuma pengen tahu tuh guru ngomong apa. Itu kira-kira mungkin yang bisa saya bantu jelaskan gitu ya. Lalu mungkin yang berikutnya tadi saya lihatkan dulu. Pertanyaan berikutnya mungkin tadi apa yang berikutnya? Yang di saat PSBB, jadi anaknya lebih sering bermain game. Oh gitu. iya.
Ya. Sering bermain game, oke, ya. Uh-uh. Langsung recall. Maaf nih, mesti di-recall dulu nih Diananya. Oke, kalau PSBB itu anaknya lebih demen main gitu daripada belajar. Gimana cara ngatur waktu gitu ya. Oke, ngatur waktu, untuk ngatur waktu, ngatur segala macam, tentang detailnya mungkin di sesi kedua, nanti kalau ada YouTube udah keluar bisa dilihat. Gitu, atau bisa kalau lihatannya bisa di-review. Tapi poin di sini adalah bagaimana caranya ayah dan bunda bisa bernegosiasi sama anak, dibicarakan tentang pembatasan waktu. Jadi ini udah bermain dengan bentuk ketegasan dengan cara baik. Nanti Pak di sesi berikutnya lagi akan ada banyak ada pembahasan tentang disiplin positif. Di situ akan lebih dalam lagi tentang ini. Cuman kuncinya adalah saya tahu tidak mudah untuk meminta anak mengikuti aturan tanpa berteriak. Itu kayaknya dilematis semua orang tua gitu. Gimana caranya nggak nyuruh anak tapi nggak teriak ya. Nah, sebelum berteriak itu sebenarnya awal-awalnya kita bisa bangun komunikasinya, bangun pemahamannya dia, dan anak diajarkan tentang ada konsekuensi antara awalnya dengan kamu melakukan, jadi gini, poinnya adalah kita jangan melihat anak ini main doang. Pertanyaannya kita balik dulu. Dengan anaknya main, dia mengganggu aktivitas apa nih di rumah? Atau mengganggu tanggung jawab apa di rumah? Jadi kalau kita menyorot nih anak ini main terus, dia main terus, tapi kalau ternyata dia bermain tidak mengganggu apapun, lalu pertanyaan masalahnya di mana? Gitu kan ya. Jadi saya selalu balikin dulu, oke, dengan dia bermain ini, memang ada dampak apa nih sekitarnya? Karena dampak inilah yang harus di-manage. Kalau cuma menyorot satu ini, kita nggak bisa manage karena kita hanya melihat satu. Tapi kalau kita melihat, oke, ada satu ini, dengan dia kebanyakan main, tugasnya jadi keteteran. Saya nggak bisa ngerjain tugas saya, rumah berantakan, dia nggak pernah nyuci. Banyak tuh ya, dijajarin satu-satu, dibuka satu-satu, didiskusikan dengan anak. Oke deh, ini nggak bisa nih, kayaknya kamu kalau main terus kayak gini. Kamu boleh main kalau kamu sudah melakukan ini. Tapi aku kan maunya berdebat tuh. Silakan berdebat. Berdebat itu bagian dari proses ya, mencapai kesepakatan juga. Dan it's okay. Yang perlu dihindari menurut saya adalah berkata kasar, gitu ya. Bernada terlalu kencang, gitu ya. Tapi kalau berdebat itu kan argue ya, antara anak merasa, tapi aku jam segini ada online game bareng teman-teman. Oke. Kalau kamu jam segitu, emang kamu bisa sampai jam berapa? Kamu butuh waktu berapa lama? Biasa anak-anak suka nggak bisa jawab tuh. Kayak, nggak tahu loh, kamu harus tahu. Kenapa kamu harus tahu? Karena kamu punya tugas-tugas yang lain. Seperti saya, papa, adik, semua juga ada tugas masing-masing. Jadi kita harus tahu sampai jam berapa, dan it's okay kalau kamu main. Disitulah komunikasi dibentuk. Disitulah caranya Anda akan mengatur. Nah, pengaturannya itu akan lebih dalam lagi kalau ayah dan bunda bisa nanti lihat di sesi kedua. Gimana yang mana sih duluan, yang mana harus dilakukan segera, mana yang bisa direncanain, mana yang bisa didelegasikan, dan mana yang harus diabaikan. Mungkin kira-kira itu jawabannya. Oke. Nah, cukup, Din? Oke. Boleh? Cukup. Pertanyaan-pertanyaannya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Ini tadi ada pertanyaan yang menurut saya ini sangat relevan banget dengan yang disampaikan Diana. Nih, jadi ada dari Ibu Chong Li pun mengatakan bahwa gimana caranya agar anak mau memulai kemandiriannya dalam belajar? Apakah hal ini karena terkait dengan usianya yang masih kecil sehingga harus dalam pengawasan? Gimana? Oke. Ya, ini pertanyaan bagus banget loh. Ini pertanyaan bagus. Jadi pertanyaan mungkin saya ulangin lagi. Bagaimana caranya agar anak itu mau untuk memulai kemandiriannya dalam mengerjakan tugasnya? Dan kesadarannya dia dalam belajar. Apakah karena umurnya masih kecil, jadi harus dalam pengawasan? Karena ada bilang, apakah umurnya masih kecil, jadi saya berasumsi, apakah benar anak ini masih kecil gitu. Nah, ini mungkin pengetahuan untuk orang tua juga gitu ya. Pada 5 tahun pertama, sebenarnya fokusnya kita dalam dalam pendidikan anak itu adalah kemandirian dia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bernostalgia, waktu anak umur 3-5 tahun tuh biasanya anak lagi ada momennya anak pertama kali ngancingin ke meja gitu ya. Kayaknya mukanya sampai serius banget. Dia mau ngancingin ke meja, pakai bajunya masih mencong-mencong, pakai bisa sampai mau terbalik gitu anaknya gitu ya. Itu adalah momen-momen sebenarnya anak sudah mulai mandiri.
Cuman begitu dia masuk dunia pendidikan, dunia kelas SD biasanya, mulai tuh kemandiriannya dituntut lebih, yaitu dalam belajar. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan ini, saya akan balik lagi, usia berapakah anak-anaknya Anda? Kalau anaknya Anda masih 5 tahun ke bawah, yang difokuskan yang utama adalah kemandirian dia dalam kehidupan sehari-hari. Apa kaitannya Diana sama kemandiriannya dalam belajar? Tanpa Anda sadari, kemandirian dalam sehari-hari itu menguatkan perkembangan sensorik motoriknya dia. Megang, ngiket, main motor ya. Ngiket tuh susah loh. Apa ngiket tali yang berdua begitu? Kalau anak-anak masa sensori itu susah banget gitu ya. Ngeriket, naruh, organize, rapiin, sadar diri dengan aware, oh habis beresin, itu awareness semuanya fungsinya tuh lagi aktif. Dan usia 5 tahun itu sebenarnya kognitifnya baru mulai menjadi kan SD ya, SD ke atas gitu ya. Tapi sensorik motorik sendiri adalah fondasi awal sampai anaknya akhirnya siap secara kognitif. Jadi kalau anak-anak sensori motoriknya ini nggak terstimulus dengan baik, efeknya apa? Biasanya mereka sulit tuh konsentrasi waktu mereka masuk di bangku sekolah. Anaknya selama ini nggak pernah ngerangkak, nggak pernah main, cuma diem aja di laptop gitu. Tanpa sadar, otot-ototnya dia di punggung nggak kuat, dia nggak tahan duduk lama, begajulan duduknya gesek. Boro-boro dia bisa dengerin gurunya ngomong, boro-boro dia bisa dengerin online meetingnya dari guru. Dia aja bingung gimana caranya supaya dia nggak gerusuk-gerusuk, kayaknya badannya kayak gak enak terus gitu. Nah itu salah satunya gitu ya, jadi kendala gitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara anaknya itu untuk mulai kembali dalam sedari dini mungkin dari kegiatan sehari-hari. Lalu dimulai dengan kegiatan keterampilan belajarnya, pengaturan waktu, mencatatnya gitu ya. Dan nggak usah khawatir, memang kalau masih kecil, bahkan biasanya saya melihat nih, yang saya bilang ya, keterlibatan orang tua kan dari level aja kelihatan ya, dari yang besar lama-lama dia melepas anaknya yang melakukan sendiri. Itu sejalan kok sama perkembangan anak. Jadi dari kecil, besar tuh peran orang tua, in charge-nya besar. Yang tadi saya bilang, anak SD mah dicekin videonya mana, dipilihin. Kalau anak SMP SMA enggak, anaknya udah milik kita supervisi, ngecek aja gitu. Sama ketika anak ibu dan bapak di sini semuanya masih kecil, otomatis itu pasti keterlibatannya lebih besar. Tapi begitu dia menjenjang udah SD, SMP, SMA, udah beda tuh. Tentu keterlibatannya udah jauh berbeda. Akan lebih banyak pada cara komunikasinya, psikisnya, ngebantuin manajemen waktunya, ngingetin dia. Gitu. Kira-kira seperti itu sih perbedaannya. Baik, terima kasih. Ya, saya rasa cukup untuk sesi tanya jawabnya. Oke, ya semoga menit terakhir. Ya. Semoga membantu banyak orang tua di rumah ya dalam mendampingi anak belajar. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di seri webinar yang berikutnya. Selamat sore semuanya. Terima kasih.